Energi dari UGM, Fahmi Radi. Selamat malam Pak Edi, Pak Fahmi. Selamat malam Mbak Cindy. Baik, saya ke Pak Edi. Pak Edi, karena hari Minggu kemarin Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan menyatakan pekan depan akan ada pengumuman soal harga BBM bersubsidi. Kapan akan diumumkan oleh pemerintah? Pekan depan itu kan masuk pekan ini, Pak Edi. Ya kan sudah ada pernyataan berikutnya kan dari Pak Luhut bahwa masih dihitung. Kemudian ada pernyataan dari Pak Menko Perekonomian ya Pak Erlangga masih akan dihitung. Dan terakhir ada pernyataan dari Bapak Presiden yang tadi ada di pembukaannya. Ya. Jadi saya kira ya masih dihitung dan pemerintah mempertimbangkan berbagai opsi. Yang disampaikan Pak Luhut itu kan kemungkinan itu kan tidak pasti. Artinya tidak mungkin pekan ini, tidak mungkin bulan ini, atau tidak mungkin tahun ini Pak Edi, kenaikan harga BBM bersubsidi. Ya waktu itu bisa diputuskan ya kemudian, tapi intinya adalah pemerintah masih terus berhitung ya beberapa alternatif, beberapa skenario, memberitahukan dampaknya dan sebagainya. Kita nggak bisa kasih kepastian katakanlah minggu depan atau 2 minggu lagi. Nanti kita lihat saja. Yang dihitung apanya Pak Edi? Apakah memperkirakan menyiapkan skenario, menyiapkan skema-skema atau bagaimana? Ya. Dua-duanya. Yang pertama adalah opsinya ya. Tadi disampaikan bagus tuh yang disampaikan siapa tadi yang di awal anggota DPR. Opsinya kan 3 ya. Dan itu bukan mutualnya eksklusif dalam arti bisa kombinasi. Tapi intinya pertama naikin anggaran subsidi dan kompensasi. Atau melakukan penyesuaian atau kenaikan harga. Yang ketiga adalah pembatasan konsumsi. Itu tidak bisa enggak semuanya gitu. Jadi kalau misalkan kita nggak mau pembatasan konsumsi, berarti harus ada kenaikan harga atau kenaikan subsidi. Kalau kita nggak mau kenaikan subsidi, berarti kita harus naikin harga atau membatasi konsumsi. Kalau kita nggak mau naikin harga, berarti harus ada pembatasan atau kenaikan kenaikan anggaran untuk subsidi dan kompensasi. Nah, yang kemudian dipertimbangkan kan berbagai aspek yang tadi Bapak Presiden menyampaikan itu ya. Jadi inflasi, dampaknya ke pertumbuhan ekonomi, juga dampak ke sosial politik dan sebagainya, itu juga menjadi bahan pertimbangan. Oke, masih terus dihitung Pak Fahmi oleh pemerintah untuk menentukan apakah ada naik harga BBM bersubsidi, naiknya seperti apa, skemanya seperti apa. Tapi kita juga masih ingat pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa opsi kebijakan yang dipilih terkait dengan subsidi BBM adalah tidak memberatkan beban rakyat miskin. Menurut Anda, yang Anda artikan dari pernyataan Presiden ini dan juga soal hitung betul soal opsi kenaikan BBM bersubsidi akan seperti apa nanti ujungnya, Pak Fahmi? Ya, berdasarkan statement Jokowi tadi gitu ya, atau juga statement sebelumnya yang mengatakan bahwa opsi yang dipilih itu jangan memberatkan rakyat. Ya. Nah, berdasarkan pernyataan itu, maka feeling saya itu ya, feeling saya bahwa pekan ini tidak akan terjadi kenaikan harga BBM bersubsidi. Bahkan pekan depan juga belum gitu ya, karena pertaruhannya ini terlalu besar gitu ya. Tadi saya menghitung misalnya inflasinya, itu year of year itu bisa mencapai 7,2. Dengan padahal sebelumnya kan 3% gitu ya. Dengan inflasi 7,02 tadi, ini sudah pasti akan menurunkan daya beli, menurunkan konsumsi, ya kemudian akan mengganggu pertumbuhan ekonomi yang dengan susah payah dicapai 5,4% tadi. Dan yang paling penting tadi, dengan inflasi 7,2 itu harga-harga bahan pokok itu akan meningkat. Nah, kemudian ini yang menjadi beban adalah rakyat miskin. Bahkan rakyat miskin yang tidak pernah dapat subsidi karena nggak punya sepeda motor, itu akan kena imbasnya menanggung kenaikan harga subsidi tadi. Maka menurut saya janganlah dinaikkan dulu pekan ini atau pekan depan itu. Sampai kapan bertahan? Karena pertaruhan tadi disebutkan Pak Fahmi, pertaruhannya besar. Kalau sampai naik akan memberatkan rakyat miskin. Tapi kalau tidak naik, pertaruhannya juga akan membebani APBN lebih berat lagi Pak Fahmi. Nah, sebelumnya yang selama ini digembar-gemborkan itu kan subsidinya membengkak menjadi 502 triliun itu ya. Ini anggaran selama setahun dan itu anggaran untuk BBM, untuk subsidi LPG, untuk subsidi listrik. Itu anggarannya dengan menghitung ICP, menghitung harga minyak dunia, menghitung nilai tukar rupiah sehingga dapatlah seperti itu. Nah, data menunjukkan itu ya, realisasi dari 500 itu baru 88,7 triliun. Untuk subsidi BBM itu 62,7 triliun. Jadi kalau dikatakan subsidi untuk BBM membengkak, kemudian harus dinaikkan harga BBM bersubsidi,
menurut saya tidak benar juga gitu ya. Kita masih punya ruang fiskal untuk itu. Saya kira ruang fiskal cukup luas gitu ya. Karena apa? Karena realisasi cash outflow yang digunakan itu kan baru sekitar 62,7 triliun, dan juga ada cash inflow gitu ya dari kenaikan harga komoditi ekspor yang itu cukup besar juga, sehingga menurut saya ruang fiskal itu masih cukup lah. Bahkan Sri Mulyani kan sudah menambah kuota kuota Pertalite itu sebesar 5 juta kiloliter, itu juga mengindikasikan bahwa ruang fiskal itu masih cukup lah. Maka demi rakyat menurut saya janganlah dinaikkan lebih dulu. Pak Edi, silakan tanggapannya. Ya, Bu Sri Mulyani kan sudah menyampaikan ya bahwa kalau laju konsumsi BBM itu seperti 7 bulan yang berjalan kemarin itu, ya ini kan sudah bulan ke-8 ya, dari Januari sampai kalau seperti itu tidak ada perubahan, maka anggaran subsidi dan kompensasi itu tidak cukup ya. Mungkin yang tadi Pak Fahmi sampaikan realisasi itu mungkin baru realisasi subsidi. Jangan lupa itu kan ada subsidi, ada kompensasi, itu hitungannya beda, itu pos anggarannya juga beda. Ya, karena pos anggaran yang kompensasi itu terpisah dari pos anggaran di subsidi. Jadi saya kira yang disampaikan Bu Sri Mulyani lebih tepat ya, bahwa kalau laju konsumsi BBM seperti 7 bulan yang sudah berjalan selama ini, maka itu akan kurang anggarannya, sehingga pilihannya menjadi tidak mudah yang tadi saya sebutkan juga, menambah anggaran subsidi dan kompensasi, atau melakukan penyesuaian atau kenaikan harga, atau membatasi konsumsi. Yang jelas tidak bisa seperti 7 bulan yang sudah jalan itu. Oke, kalau nanti ada kenaikan harga BBM subsidi Pak Edi, tentu akan diiringi dengan kenaikan harga bahan pokok. Apakah sudah ada skema antisipasi jaring pengaman sosial yang juga dihitung oleh pemerintah sebagai konsekuensi ketika harga BBM subsidi dinaikkan? Ya, itu salah satu skenario-nya kan. Salah satu loh ya, saya bilang tidak. Saya tidak bilang bahwa itu akan dilakukan. Tapi itu adalah salah satu skenario. Jadi kalau terjadi kenaikan harga BBM, tadi kan disampaikan bahwa yang paling terpukul adalah kelompok yang tidak mampu. Ya sudah, kalau gitu kita bisa bikin skema peningkatan bantuan untuk kelompok tidak mampu. Kita punya skemanya. Itu juga isu kan terakhir nih Pak Edi, isu kan sudah bergulir, masyarakat juga menanti kapan iya atau tidak kenaikan harga BBM bersubsidi ini. Sampai kapan masyarakat dibiarkan untuk menanti, untuk menunggu kepastian ini? Nggak usah terlalu penasaran gitulah, ini kan gitu ya. Jadi hajat hidup orang banyak nih Pak Edi. Ini mikirin yang lain aja lah gitu. Nanti kalau tiba waktunya akan diumumkan ya. Nggak usah ditunggu-tunggu sampai kayak supaya masyarakat tidak bertanya-tanya, tenang begitu Pak Edi. Iya, kalau supaya tidak bertanya-tanya, maka ya jangan bertanya-tanya gitu. Enggak lah, maksud saya gini, bertanya-tanya itu boleh gitu, tapi nggak usah terlalu dipikirkan terlalu dalam lah. Kita pada waktunya akan. Baik. Kalau Pak Fahmi, kapan harusnya ada kepastian dari pemerintah? Singkat saja Pak Fahmi, waktu kita sangat sempit. Tanpa kepastian itu akan memicu inflasi sebelum harga BBM naik. Juga akan memicu panic buying gitu ya. Kalau terjadi kelangkaan itu salah satunya karena wacana yang nggak pasti. Nah, kapan tadi gitu ya? Menurut saya fokus dulu lah pada pembatasan gitu. Karena ada sekitar 60% yang sasaran di Pertalite, ada 80% yang sasaran. Nah, pemerintah harus rajin lah pembatasan tadi. Jangan kemudian cari enaknya naikkan begitu saja. Dan itu akan buat korban itu Mbak Cindy. Baik, karena ini menyangkut hajat orang banyak, isunya terus bergulir. Terima kasih Pak Edi, terima kasih Pak Fahmi juga telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam hari ini. Saudara, Presiden Joko Widodo kembali marah dan melarang beli produk impor dengan dana APBN atau APBD. Selengkapnya akan hadir usai jeda.